Fabio Quartararo, yakin prototipe mesin V4 baru Yamaha akan siap menggantikan M1 saat ini jika ia dapat mencatatkan waktu putaran lebih cepat dalam waktu setengah detik dari motornya saat ini selama uji coba Misano bulan depan. Meskipun Yamaha belum merilis data waktu resmi dari pengujian privat prototipe mesin V4 tersebut, pihak pabrikan menekankan bahwa motor baru itu harus setidaknya setara atau lebih baik dari M1 saat ini jika ingin dipertimbangkan debut di musim MotoGP 2026. Quartararo, yang sebelumnya belum pernah mengendarainya, menyebut bahwa selisih waktu kurang dari setengah detik sudah menjadi tolok ukur positif untuk perkembangan awal sang prototipe. Quartararo akan mencoba mesin V4 di tes Misano tepat setelah MotoGP San Marino, setelah dipastikan bahwa pebalap penguji Yamaha Augusto Fernandez akan memberikan V4 debut balapan publiknya sebagai wildcard. Berbicara sebelum berita itu diumumkan, Quartararo tidak menutup kemungkinan untuk mengendarai V4 dalam kompetisi akhir tahun ini, mungkin karena status konsesi de Yamaha. Jack Miller secara resmi meminta maaf kepada Paolo Pavesio, pimpinan racing direktor Yamaha MotoGP, setelah secara emosional melontarkan kritik di hadapan media terkait ketidakjelasan kontraknya untuk musim 2026. Pernyataan tersebut dilontarkan pada sesi konferensi pers jelang Grand Prix Hungaria 2025. Dalam sesi itu, Miller mengungkapkan rasa frustrasinya atas penundaan keputusan Yamaha yang telah mengontrak juara WSBK, Toprak Razgatlioglu, untuk bergabung dengan tim satelit Pramac tahun depan. Saya sudah lebih dari cukup sabar. Jika Anda menginginkan saya, maka ingin. Jika tidak, tidak. Saya punya opsi lain, dan saya akan bergerak jika tidak ada keputusan cepat, ujarnya. Pavesio menjelaskan bahwa tidak ada konflik, dan mereka memiliki percakapan terbuka usai pernyataan Miller. Ia mengatakan personalitas Miller diterima baik. Saya mencintai Jack, dia pria yang hebat, dan dia datang tadi malam untuk meminta maaf atas kata-katanya, ujarnya. Keputusan Yamaha tampaknya makin dekat. Beberapa laporan menyebut bahwa Miller kini dipastikan akan melanjutkan kariernya bersama Pramac di musim 2026, menemani Razgatlioglu dengan Miguel Oliveira yang kemungkinan besar kehilangan kursinya. Franco Morbidelli, pembalap VR46 Academy yang kini turun bersama tim Pertamina Enduro VR46, membuka diri untuk berbicara mengenai rivalitas klasik antara Valentino Rossi dan Marc Marquez, termasuk mengapa ia lebih memilih Rossi sebagai sosok terbaik sepanjang masa, meski prestasi Marquez juga luar biasa. Dalam paparannya, Morbidelli membahas kembali salah satu momen kontroversial terbesar dalam MotoGP, insiden Sepang Clash pada 2015, yang secara signifikan memengaruhi persepsi banyak pihak terhadap Marquez. Ia menyampaikan, saat ini, Marc memiliki 8 gelar, dan jika dia memenangkan kejuaraan ini, maka jumlahnya akan menyamai Rossi. Namun, saya percaya bahwa baik Valentino maupun Marc bisa masuk dalam 3 atau 5 pembalap terbesar sepanjang masa. Marc memang brutal dan fantastis, tetapi dia belum melakukan hal yang Rossi capai, ujarnya. Morbidelli menekankan, meskipun Marquez adalah sosok luar biasa, kejayaannya belum bisa menyamai sentuhan ajaib yang dimiliki Rossi terhadap dunia balap motor. Pada balapan MotoGP Hungaria 2025, Pol Espargaro tampil sebagai pembalap pengganti Tech 3 KTM dan berhasil menghadirkan persaingan menegangkan untuk sang juara dunia, Francesco Bagnaia. Espargaro menyebut bahwa melihat Bagnaia harus berjuang keras melawannya bukanlah pemandangan yang biasa ia saksikan, dan itu membuat Pecco berkeringat di lintasan. Bagi Espargaro, momen tersebut tidak hanya menunjukkan performa impresif dirinya, tetapi juga mencerminkan situasi di mana Bagnaia, yang biasanya mendominasi, harus mengeluarkan seluruh potensi demi mempertahankan posisinya. Paul merasa ini adalah duel tak lazim yang memperlihatkan sisi keseriusan dan determinasi Bagnaia di lintasan. Tidaklah normal bagi Pecco untuk bersaing melawan saya, tapi menurutku, cepat atau lambat, dia akan kembali dan bertarung untuk memperebutkan posisi teratas lagi, katanya dikutip Crash.net.
Francesco Bagnaia sedang menjalani musim yang berat. Sang juara dunia MotoGP 2 kali ini sering kesulitan mengendalikan motor Ducati GP25, terutama saat melakukan pengereman. Padahal, itu adalah salah satu senjata utamanya di musim lalu. Bos teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, mengatakan tim sudah mencoba perubahan besar pada setelan motor Bagnaia. Hasilnya membuat Ducati lebih optimis. Ia berharap perubahan ini bisa mengembalikan rasa percaya diri Pecco. Menurut Dall'Igna, masalah utama Bagnaia bukan hanya motor, tetapi juga soal keyakinan pembalap itu sendiri. Ducati tetap percaya penuh pada kemampuan Pecco sebagai juara dunia, dan mereka yakin solusi yang baru dicoba bisa menjadi titik balik untuk mengangkat performanya lagi. Ini hanya masalah dia menemukan kepercayaan diri dengan motor ini untuk dapat melakukan apa yang bisa dia lakukan. Karena kami tahu dia adalah juara yang hebat dan kami percaya padanya, kata Dall'Igna dikutip Motorsport. David Alonso menorehkan prestasi luar biasa dengan menjadi juara Moto2 pertama di musim debutnya sejak Pedro Acosta pada 2022. Dia mencatat kemenangan pertamanya di Grand Prix Hungaria, melangkahi jejak Marc Marquez, yang juga meraih kemenangan perdana Moto2 di musim rukinya pada GP Prancis 2011. Alonso bukan hanya terinspirasi oleh catatan prestasi Marquez, tetapi juga mendapat saran langsung dari sang mentor. Marquez memperingatkan agar tidak memberi tekanan berlebihan kepada Alonso yang masih muda saat dia meraih gelar Moto3 2024. Nasihat ini jadi landasan penting dalam perkembangan karir Alonso. Meskipun rentetan awal musim kurang gemilang, tanpa poin hingga seri ketiga, dan baru masuk 10 besar di seri ke-7, Alonso tidak menyerah. Dia mengaku bahwa masa-masa sulit di awal musim adalah pelajaran berharga yang membentuk mental juaranya. Alonso mengakui bahwa yang menjadi penghalangnya bukan keahlian di lintasan, melainkan kepercayaan diri. Muncul kabar menarik dari dunia balap motor. Pol Espargaro, mantan pebalap MotoGP yang kini menjabat sebagai test rider KTM, dilaporkan gagal dalam usahanya untuk mendapatkan kursi permanen di World Superbike. Menurut laporan GP1, tawaran tersebut ditujukan untuk tim Aruba.it Ducati, menjadi rekan setim Nicolo Bulega. Tawaran yang kalau diterima bisa mengguncang pasar rider WSBK. Namun, Ducati akhirnya memilih Iker Lecuona, rider Honda yang 9 tahun lebih muda, untuk menggantikan Alvaro Bautista yang pindah ke tim Barni Ducati untuk musim 2026. Meski usahanya gagal, Espargaro menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah. Dia menegaskan bahwa dirinya belum pensiun dan tetap memiliki semangat kuat untuk balapan.